Ini saksi yang setia ya. Jadi kita juga harus menjadi, itu namanya menjadi saksi ya. Jadi harus menjadi saksi. Yesus menjadi saksi yang setia. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia Tuhan yang sudah mati untuk kita, dan dia benar-benar mati bayar dosa kita. Dia mati karena dosa kita, dan dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Berarti hidup manusia ditentukan satu kali, setelah itu dihakimi. Jadi saudara yang sudah percaya terima Yesus, taat dan setia, tidak akan dihakimi. Tapi kalau kita tidak taat dan setia, kita akan dihakimi, right? Dibuang ke neraka. Ya, mari kita belajar taat. Kemudian dikatakan Yesus ini yang sudah mati dan bangkit, Yesus berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, Yesus yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Yesus yang berkuasa atas raja-raja di surga, kerajaan surga. Yesus yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Yesus yang berkuasa di alam roh, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yesus yang berkuasa atas raja-raja yang ada di dunia maya, dunia roh, dunia jagat raya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yesus yang berkuasa atas raja-raja yang ada di dalam manusia. Karena di dalam manusia itu, sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalamnya itu ada raja. Ada raja marah, ada raja mencuri, ada raja berbohong, ada raja dosa, ada raja berzina. Itu raja jiwanya terikat di alam roh. Tetapi karena Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dia yang berkuasa atas raja-raja. Makanya ketika kita percaya menerima Yesus, Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita, memindahkan kita dari neraka ke surga, dan melepaskan kita dari ikatan-ikatan setan. Karena raja-raja itu, setan-setan itu mengikat kita. Kita diikat. Jadi waktu kalau kita bilang, Yesus tolong, Yesus aku percaya kau Tuhan dan Juru Selamat, aku menerima engkau. Itu doa orang berdosa. Semua raja-raja setan-setan itu yang mengikat jiwa kita di neraka, mereka semuanya harus melepaskan jiwa kita. Dan kemudian kunci itu Yesus ambil. Dan kita yang ada di lumpur dosa, yang ada di penjara, itu mereka semuanya harus mengeluarkan kita dari penjara. Kemudian Yesus angkat kita dan pindahkan kita ke kerajaan terang. Dan posisi kita ada di kerajaan terang, itu posisi kita di sana. Dan kita harus bertobat sungguh-sungguh dan jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15, jangan berbuat. Yesus sudah mati bayar dosa kita, jangan buat dosa lagi. Ya, jadi sekarang izinkanlah Yesus itu sebagai Raja masuk di hati kita, dan kemudian kita usirlah raja-raja yang ada di hati. Di dalam nama Yesus, aku mengakui di dalam diriku ada setan ini, setan marah, setan ini, usir. Minta Tuhan Yesus usir setan-setan itu, karena Yesus yang berkuasa atas raja-raja. Makanya harus kau usir dulu. Ya, ketika kau usir dia nggak mau keluar, terus-terusan kau usir, nanti raja itu yang akan bawa pedangnya untuk ngusir. Hei, udah dibilang anakku keluar, kau kenapa nggak kau keluar, kau kulibas kau lagi. Itu nanti Tuhan Yesus, karena kan dia yang berkuasa atas raja-raja, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus, Raja di atas segala raja. Semua bolis setan-setan raja-raja takut sama Yesus. Jadi yang perlu kita takuti adalah Tuhan Yesus, dan yang perlu kita cintai Yesus. Makanya kalau Yesus sudah mati untuk kita, 1, menebus dosa kita. 2, supaya kita punya hati yang suci dan murni. Kita nggak bisa punya hati yang suci dan murni kalau kita nggak bertobat dan kita buang sampah-sampah itu. Sampah-sampah itu artinya itulah raja-raja dosa itu yang harus kita tinggalkan dan harus kita usir. Yakobus 4. Nggak ada kuasanya kalau kita nggak tekun berdoa dan tekun pemuritan. Rohmu kecil. Jadi kau harus setia dulu ibadah di gereja lokalmu, setia dulu ibadah di rumah setiap hari sama di gereja, sama setia dulu baca firman, pelaku firman, tekun dalam pemuritan supaya rohmu besar. Ketika rohmu besar, bahkan harus lebih besar dari raja-raja itu. Ya, rohmu, roh yang ada di dalammu harus besar supaya bisa kau kalahkan raja-raja yang ada di dalam rumahmu. Rumahmu itu adalah hatimu, pikiranmu, begitu ya. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Jadi Yesus yang berkuasa. Begitu ya saudara. Jadi sampai kita bisa jadi pemenang anak-anak Tuhan. Itulah kuasa kebangkitan
Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan yang kedua, bagi Yesus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ya kan? Jadi semuanya harus kita taati firman Tuhan bagi Yesus. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk Yesus. Karena Yesus yang sudah mengasihi saudara, Yesus yang sudah mengasihi saya, dan yang telah melepaskan saudara dan saya dari dosa-dosa, kan? Yesus sudah mengasihi, Yesus sudah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Yesus sudah melakukan bagiannya, maka bagian saudara lah melakukan bagian saudara. Kita harus mengasihi Yesus dan kita harus melepaskan diri kita dari dosa-dosa. Ya, jadi kita harus berhenti berbuat dosa. Yesus sudah melepaskan dosa-dosa kita oleh darahnya. Bagian kita berperang, katakan berperang. Iya, jadi kita ini berperang bukan atas dasar sembarangan ya, enggak, harus atas dasar darah Yesus yang sudah menebus kita. Harus kita tahu posisi kita itu di belakang Tuhan Yesus. Kita ini anak Tuhan Yesus. Saudara harus tahu identitas saudara, biar nggak mudah dioto-oto sama si bolis atau orang-orang yang ada bolis. Biar nggak dioto-oto, biar nggak oto-oto terus, ya. Dan Dia sudah melepaskan kita. Jadi bagian kita, makanya Tuhan Yesus suruh pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri. Dengan pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri, kita bisa mengalahkan raja-raja itu. Raja-raja itu kan ada sombong, ada kedagingan kita, ada emosi kita, ada kepentingan diri kita. Itulah raja-raja yang harus kita tundukkan, harus kita salibkan. Terus banyak raja-raja itu yang harus kita matikan, harus kita salibkan dan kita pikul salib supaya kita menjadi pemenang atas dosa, atas setan-setan, atas kedagingan, supaya roh kita bebas, ya. Jadi yang tinggal adalah kasih, ya. Mari kita lakukan itu bagi Yesus yang mengasihi kita. Kita harus taat dan setia karena Yesus sudah mati dan mengasihi kita. Kita harus bertobat karena Yesus sudah mati dan mengasihi kita. Kita harus setia karena Yesus sudah mati dan mengasihi. Jadi ingat ya, Yesus mati tidak dipaksa. Yesus bayar dosa kita tidak dipaksa. Yesus tetap menjadi saksi yang setia tidak dipaksa. Dia melakukannya sendiri atas dasar cinta kasih. God is love. Jadi kita juga harus ikut Yesus bukan karena disuruh orang, harus dari kita sendiri yang memburu, harus dari cinta kita sendiri bagi Yesus yang mengasihi kita, ya. Jangan lupa ya, ini jadi ayat emas kita seumur hidup kita. Wahyu 1 ayatnya yang ke-5, ya kan? Bagi Yesus yang mengasihi kita, ya. Terus tidak boleh lagi ada dosa-dosa, harus ada kasih. Ingat ya, ada kasih, ya kan? Bagi Yesus yang mengasihi kita, tidak boleh lagi ada marah, iri, dengki, ya. Harus mengampuni. Ingat, kita sudah disucikan, kita sudah diampuni, kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Caranya gimana? Sudah diajarin di Blessing Church Inner Healing, ya. Mengampuni masa lalu, mengampuni orang-orang yang bersalah, mengampuni, sebutkan namanya, sebutkan dosanya. Saya tutup ya dengan kesaksian begini. Yesus itu kasihnya tulus, suci dan murni. Bapa itu kasihnya tulus, suci dan murni. Surga itu tempat orang yang tulus, suci dan murni. Would you like make a louder this mic please? And then YouTube, dia kasih kesaksian di YouTube ya. Dia katakan, waktu saya diperlihatkan Tuhan Yesus, saya melewati neraka, banyak penjara-penjara, banyak orang-orang yang ada di alam maut neraka itu. Mereka banyak ya, kalau bilang banyak pasti itu bisa miliaran. Itu satu tempat penyiksaan ya. Banyak mereka semuanya teriak-teriak, keluarkan aku dari sini, keluarkan aku dari sini, keluarkan aku dari sini, keluarkan, aku nggak tahan, aku disisa. Itu satu tempat saja ya. Ternyata itu adalah tempat-tempat orang yang tidak mengasihi, orang yang tidak mengampuni. Kata Yesus, kenapa kalian tidak bisa mengasihi dan mengampuni?
Karena aku sudah mati bayar dosa kalian, aku sudah mengampuni kalian. Kenapa kalian tidak bisa mengasihi dan mengampuni? Artinya mengasihi mengampuni itu memang harus dari pikiran kita, dari hati kita. Orang-orang yang sudah berkhianat, mungkin itu pendeta, jemaat, istri, suami, anak, teman bisnis, sekolah, universitas, dosen, tetangga kiri kanan, gitu ya, yang sudah menyakiti hati kita, atau orang tua kita, opung kita dari kita kecil, ya, saudara, kita harus ucapkan, aku Tuhan, aku mengampuni dia, karena gara-gara dia aku tersisa, aku mengampuni dia, aku mengasihi dia, aku doakan dia, mau mati mau hidup tetap itu doanya. Ini pelajaran inner healing. Baru sebutkan dosanya, orangnya, aku mengampuni. Ketika saudara bilang mengampuni, belum tentu saudara mengampuni, belum tentu pikiran saudara udah baik, belum tentu hati saudara baik. Harus terus menerus sampai benar-benar hatimu suci dan murni. Kalau nggak bisa, tancapkan salib Kristus sampai benar-benar semua sampah-sampah, raja-raja, bos-bos itu keluar, sampai benar-benar ada kasih. Jadi kata Yesus, kenapa nggak bisa kalian mengasihi dan mengampuni? Jadi mereka yang ada di neraka di sisi itu, mereka, aku mau mengampuni tetanggaku, aku mau mengampuni suamiku, aku mau mengampuni anakku, aku mau mengampuni mantanku, aku mau mengampuni pendetaku, aku mau mengampuni jemaatku yang udah jadi Yudas pengkhianat, aku mau mengampuni, gitu loh. Karena nggak tahan mereka disiksa. Jadi benar ya, God is love. Tuhan sudah mengasihi, mengampuni. Jadi saya katakan, untuk mengampuni itu tidak mudah. Jadi itu harus menjadi gaya hidup setiap kali kita mau berdoa, memuji, menyembah. Ya mungkin sudah kuampuni Tuhan, tetap kita harus ucapkan lagi. Waktu kita terbayang mukanya, oh Tuhan, aku mengampuni dia, aku melepaskan pengampunan, aku berkati dia, anak cucunya diberkati ya. Kalau Ibrani 10, kalau kita udah tahu firman, kita sudah diajar, kita sengaja lagi berbuat dosa, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi korban untuk kita bertobat. Firman Tuhan bilang, aku yang akan menghakimi umatku. Jadi bukan bagian kita, bukan bagian pendeta ya, bapak-bapak pendeta, bapak-bapak gembala, itu bukan bagian bapak untuk marah sakit hati, itu bagian Tuhan. Aku akan menghakimi umatku yang tidak menghargai kematian anakku, darah Yesus Kristus dan roh kasih karunia, roh kebenaran yang menginjak. Kalau kita sengaja lagi berbuat dosa, merusak gereja, kan itu kita menginjak-injak darah Yesus dan tidak menghargai kasih karunia. Itu tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi korban. Makanya bertobat ya. Itu Tuhan sendiri akan menghakimi. Yang ngeri benar kalau jatuh ke tangan Tuhan, aku yang akan menghakimi umatku. Jadi bagian kita jemaat atau pendeta hanya mengasihi, mengampuni, melayani dengan kasih, menerima mereka apa adanya. Jadi tugas kita kayak gitu. Baru kata Tuhan Yesus sama pendeta ini atau orang bule ini, kenapa gak bisa kalian mengasihi dan mengampuni? Jadi mari kita di bumi ini, kalau masih ada lagi yang kita ingat-ingat dari kita kecil, ayo kita harus keluarkan. Kalau gak bisa, kita harus minta didoakan, dilayani, healing dan dilepaskan. Kalau juga dari sakit hati, kecewa, luka, itulah tempat duduk, tempat tahta si raja-raja, raja marah, raja iri, raja dengki, raja sombong, raja angkuh. Setiap ada pintu, disitulah raja-raja itu bisa masuk kembali, bawa kawannya 7 kali lipat, raja-raja juga, raja-raja polis yang sehingga jadi lebih jahat. Ya, makanya banyak yang udah di gereja Pantekosta, udah digembalakan, kok jadi Yudas sayang, mungkin karena itu ya, ada yang belum dibereskan. Ya, harus mengasihi, mengampuni, dibakar loh besti, dibakar. Jadi pendeta ini sedih ya, dia sedih, dia nggak bisa selamatkan. Tuhan Yesus juga sedih, nggak bisa selamatkan, nggak bisa diselamatkan Tuhan Yesus, karena surga itu tempat orang yang suci, orang yang mengasihi, mengampuni. Kenapa nggak bisa kalian mengasihi dan mengampuni? Aku udah mati untuk kalian, aku sudah bayar dosa kalian. Makanya tiap hari kita doakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Sebutkan itu, apa kesalahannya, siapa orangnya, kelompoknya, sebutkan semua satu persatu dan lepaskan pengampunan. Dan usirlah sakit hati, kecewa, marah, usir dalam nama Yesus, dan berkati, doakan, berkati, terus. Dan isilah dengan kasih Tuhan sampai hati kita sembuh, sampai hati kita pulih, suci, dan murni, sampai yang tinggal di hati kita hanya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kasih, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ini nggak mudah, Besti. Harus ikut harus ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri, baru bisa kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi inilah kasih Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia berkuasa atas raja-raja, dan Dia yang mengasihi kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Kita mencintai dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, jadi baru cocok kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita sudah lakukan apa yang kita dengar tadi, ya. Mari kita nyanyi lagu ini, Bang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya.